بشرى لنا نلنا المنى. Baik, ini materi kita tentang al-haya, malu. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini varian kali ini PowerPoint-nya berbeda karena varian nggak bikin sendiri. Ini dari majalah Mata Air karena kontennya lebih kaya daripada modul yang tadi varian kirimkan. Di sana lumayan bagus juga, tetapi tidak lebih kaya daripada ini. Ya, jadi ini mencakup tentang malu al-haya secara lengkap, gitu ya, secara lengkap. Dalam bahasa Arab, malu disebut dengan al-haya atau al-khajal atau al-hishmah, memiliki arti rasa malu atau jengah. Ini sama saja. Kita menyebut al-haya sama, al-khajal juga sama, al-hishmah juga sama. Menurut istilah adalah menjauhi segala yang tidak diridai Allah karena takut dan segan kepadanya. Apa yang tidak diridai Allah kira-kira? Membuka aurat kan tidak diridai Allah, ya kan? Mencuri tidak diridai Allah. Mencontek juga tidak diridai Allah. Nah, kita menjauhi itu semua ya karena takut dan segan kepada Allah. Ini adalah malu. Ya, sikap malu ini berpadu dengan perasaan malu yang telah ada secara naluri di dalam otak manusia. Jadi, ini bagian dari naluri. Naluri itu satu aplikasi yang Allah install di dalam diri kita, naluri. Ya, naluri mempertahankan keturunan, naluri mencari aman, naluri untuk malu itu ada di dalam diri kita, sudah tertanam secara alami. Naluriah dalam otak manusia. Tetapi ini naluri bawaan, ya, naluri bawaan. Dengan naluri bawaan ini saja sudah bagus. Tetapi kalau ditambah lagi naluri karena ajaran iman, itu akan jauh lebih membentuk manusia untuk menjadi manusia yang sempurna, untuk menjadi manusia yang insan kamil. Tidak diragukan lagi bahwa yang munculnya rasa malu ini amatlah sulit bagi orang-orang yang sejak awalnya memang tidak punya rasa malu. Bukan berarti awalnya sejak kelahirannya dia tidak punya rasa malu, bukan. Tetapi tinggal di lingkungan yang membuatnya tidak tahu malu. Ya, beruntunglah orang-orang yang mendapatkan pendidikan keluarga, pendidikan dari ayah ibunya, pendidikan dari sekolah-sekolah dasarnya, sehingga membentuk rasa malu di dalam dirinya. Ada orang-orang yang dia terbentuk dari lingkungan yang nggak punya rasa malu, mengambil makanan punya orang lain, ya nggak punya malu, asal ngambil saja, makan dengan tangan kiri, yang nggak punya malu, asal ngambil saja. Buka aurat ya biasa saja karena memang keluarganya naudzubillah terbiasa mengumbar aurat. Nah, kalau terbentuk dari keluarga yang seperti itu sungguh tidak beruntung ya. Tidak beruntung. Kalau dia ditambah lagi dengan tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari lembaga pendidikan yang dia huni, maka lebih tidak beruntung lagi. Ya. Jadi malu ini adalah bagian dari iman. Al-haya minal iman. Orang yang punya rasa malu itu sesungguhnya ada iman di dalam dirinya. Sebaliknya, orang yang tidak punya al-haya, tidak punya rasa malu, berarti ketiadaan iman di dalam dirinya. Pembagian malu, tadi sudah Varian sebutkan, ada malu naluri dan ada malu karena terbentuk oleh iman. Malu naluri, malu bawaan, ya. Ibarat HP ini ya. HP. Ada aplikasi bawaan dan ada aplikasi downloadan. Ini bawaan, ini downloadan begitu. Kalau aplikasi bawaan ini di otak-atik, nanti HP-nya error atau laptopnya error dan sebagainya. Maka aplikasi bawaan ini harus kita jaga baik-baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita malu di dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih sempurna lagi HP itu kan lebih sempurna lagi untuk dipakai ketika dia di dalamnya memang ada aplikasi bawaan yang sudah mumpuni, ditambah lagi dengan aplikasi-aplikasi downloadan yang juga mumpuni, sehingga terbentuklah sebuah HP yang bagus. Manusia juga demikian.
Aplikasi bawaannya sudah ada, ya, diantaranya adalah al-haya, ditambah lagi dengan dia terbentuk dari lingkungan yang menumbuhkan iman di dalam dirinya, maka disitulah terbentuk manusia yang dikatakan insan kamil atau gold generation, generasi emas. Ketika rasa malu yang bersifat naluri itu menyerap nutrisi dari malu yang terkandung di dalam ajaran Islam, maka ia akan bertumbuh kuat menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi segala bentuk aib dan celah. Kelas 9B, tahu tentang aurat. Tahu tentang aurat. Sudah dapat ajaran tambah lagi kan? Secara naluri kan tahu auratnya. Secara naluri apa yang harus ditampakkan dan apa yang tidak harus ditampakkan kan dia tahu. Ya, di sosial media juga seperti itu. Kita harus punya rasa malu. Nah, ditambah dengan ajaran Islam yang mengajarkan misalkan kita untuk berpakaian secara baik, tidak mengumbar aurat kemana-mana, maka insya Allah itu akan menjadi benteng. Karena rasa malu ini adalah benteng. Bayangkan, kalau ada orang tidak punya rasa malu mengambil hak orang lain, maka dia bisa saja kalau jadi pejabat korupsi. Ya kan? Orang-orang yang korupsi itu ya orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mungkin dia ketika korupsinya tidak terlihat oleh orang lain, tapi dia tidak bebas dari pandangan Allah. Dalam arti dia terlihat oleh pandangan Allah. Orang yang beriman kan yakin bahwa Allah Maha mengawasi, muraqabah, orang yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara jika seseorang hanya memiliki salah satunya saja, bisa jadi mungkin dia ragu-ragu dalam kondisi tertentu, begitu ya. Dia korupsi nggak ya, korupsi nggak ya. Tapi kalau orang yang sudah punya rasa malu yang terbentuk oleh keimanan juga, ya sudah, nggak usah gitu. Kuat prinsipnya, gitu ya, sehingga dia tidak terperosok pada kebinasaan. Dalil di dalam Al-Quran tentang rasa malu, nanti di Al-Hadis juga ada. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Dalam arti apa ini? Nah, kalau Allah melihat segala perbuatan kita, harusnya kan kita malu ketika melakukan dosa. Gambarannya begini deh, jangankan dipandang Allah lah, dipandang manusia yang lain saja, itu secara naluri kan malu ketika kita berbuat dosa. Misalkan kita mencuri di hadapan orang lain secara langsung kan malu, ya kan? Mengambil milik orang lain atau membuka aurat misalkan karena dia sebelumnya nggak pernah terbiasa di depan orang lain kan malu begitu. Nah ini di hadapan Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Ini harusnya kita terbentuk rasa malu. Ihsan yang dinyatakan oleh ayat ini, ihsan itu ini, kita merasa diawasi oleh Allah itu ihsan. Kita merasa diperhatikan oleh Allah itu ihsan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kita. Ya, ini dalil tentang malu. Ya, tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran tentang malu misalkan ya, itu tidak. Tetapi secara eksplisit, implisit ya. Di dalam surat ini Al-Alaq 14 ini disebutkan ya. Kemudian dalil dari Al-Hadis. Dikatakan dalam sebuah hadis sahih, suatu ketika Rasulullah lewat di dekat seseorang yang sedang mengecam saudaranya karena saudaranya itu tidak tahu malu. Menurut saudaranya yang lain itu tidak tahu malu. Nah, ia berkata kepada saudaranya, sesungguhnya engkau ini malu gitu ya. Sampai-sampai ia berkata, ia telah membahayakan disebabkan dirimu karena malu begitu. Dia punya malu tapi dianggap berbahaya karena rasa malunya itu. Kemudian Rasulullah bersabda, biarkanlah dia karena malu adalah sebagian dari iman. Malu sebagian dari iman. Malu di sini malu untuk berbuat maksiat, malu untuk berbuat dosa, malu untuk melanggar perintah-perintah Allah. Ya, bukan berarti malu tampil di muka umum karena ingin presentasi terus dia malu. Itu tidak itu yang dimaksud ya. Yaitu harus berani seseorang presentasi di depan orang lain demi karir, demi kemajuannya ya. Tapi di sini adalah malu untuk berbuat dosa, ya, malu untuk tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harus mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, nah, tadi dikatakan di sini al-haya minal iman. Endingnya di sini al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kalau orang punya rasa malu, berarti punya iman dalam dirinya. Hadis lain, iman memiliki 70 lebih cabang. Dan malu adalah salah satu cabang darinya. Jadi iman itu banyak cabangnya. Dengan sholat dia punya iman. Dengan melaksanakan zakat dia punya iman. Dia dengan bersedekah dia punya iman.
dengan anadzofatu kan, anadzofatu minal iman kan, atau huru syatrul iman, kesucian, kebersihan sebagian dari iman. Kalau orang senantiasa menjaga zahir lahir batinnya suci, itu kan punya iman. Nah, cabang lainnya selain dari itu adalah ini, malu. Kalau orang punya malu, berarti dia punya iman di dalam dirinya. Malu yang ditimbulkan oleh naluri, tadi ada dua malu yang sudah kita bahas. Bagaimana halnya benih yang bagus dan tersembunyi, karena dia default, bawaan ya. Yang ada di dalam tabiat manusia akan tumbuh dan kuat. Batang dan cabangnya jika diberi nutrisi. Diperkuat dengan makrifat atau pengetahuan yang akan membuat manusia menjadi manusia sejati. Ketika download aplikasi Zoom, misalkan ya, yang gratisan dengan yang berbayar, itu kan berbeda fiturnya. Ketika dia dengan yang gratisan, ya ada batasan-batasannya. Tapi ketika ditambah dengan yang berbayar, ada kelebihan-kelebihannya. Manusia ketika dia hanya malu berdasarkan nalurinya saja, tanpa ada nutrisi dengan keimanan, pengetahuan akan agama, maka kurang gitu. Nah, ketika dinutrisi dengan ini, maka insya Allah dia akan menjadi manusia yang sejati, dia akan menjadi generasi-generasi harapan. Ya. Sampai ketika rasa malu itu menjadi bagian dari kehidupan spiritual rohanianya, orang yang bersangkutan. Pada saat itu rasa malu akan menjadi benteng kokoh. Benteng untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dia akan jauhi perbuatan-perbuatan dosa karena dia punya benteng, punya pertahanan, ya, punya pertahanan. Sebaliknya, jika rasa malu itu tidak dibesarkan dengan iman dan ma'rifat, hanya yang mengandalkan nutrisi bawaan saja, ya, tidak diperkokoh dengan rasa ihsan, yaitu rasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu justru didorong ke arah kekeringan, kebutaan, keterpurukan, ya dia mendapatkan lingkungan-lingkungan yang buruk, apalagi dia terbiasa dengan berbuat maksiat, menurutkan hawa nafsunya, maka tidak mustahil justru dia akan menjadi orang yang terperosok dalam tatanan masyarakat. Kan ada orang yang dikatakan lebih hina daripada hewan ketika apa? Ketika dia punya mata, tetapi matanya tidak diperlihatkan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika dia punya telinga, telinganya tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketika dia punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk menggunakan, untuk menerima tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, jangan sampai kita seperti itu, maka kita harus punya rasa malu untuk berbuat dosa, ya. Malu untuk berbuat dosa. Jika kau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Ini dalam hadis Bukhari tentang bab Al-Anbiya nomor 54. Jadi ini bukan berarti hayo berbuat sesukamu, hayo gitu ya. Bukan. Tapi ini ada rasa malu nggak di dalam diri kita, begitu ya. Kalau ada rasa malu, maka kita harus bisa mengontrol perbuatan kita. Seperti kita sudah berbicara tentang santun kemarin ya. Dalam perbuatan ada kesantunannya, dalam ucapan ada kesantunannya, dalam sosial media ada kesantunannya. Jangan berbuat seenaknya ya. Punya rasa malu atau tidak. Kalau rasa malunya sudah nggak ada, orang cenderung berbuat seenaknya. Suatu ketika Imam Junaid al-Baghdadi ditanya tentang rasa malu, beliau menjawab. Apa itu malu? Beliau menjawab, menyadari segala nikmat Allah, baik secara materi maupun rohani, sambil merasa gelisah atas kekurangan dan kesalahan diri. Ini menurut Imam Junaid al-Baghdadi. Menurut Zunnun al-Misri, malu itu apa? Beliau menjawab, adanya perasaan sedih di dalam hati secara terus-menerus disebabkan tindakan-tindakan buruk. Merasakannya, kemudian kembali mengontrol arah. Ini pendapat-pendapat para ulama. Kita bisa saja mengambil definisi yang kita mudah terima, yaitu kita merasa malu ketika berbuat dosa. Itu malu, yang definisi yang sederhana ya. Ini menurut para alim ulama. Ulama lain mengatakan bahwa malu itu adalah pengaturan yang dilakukan seseorang terhadap hidupnya sesuai dengan ilmunya, dengan kesadaran terhadap Allah secara batin maupun lahir. Sadar akan pengawasan Allah, muraqabah tadi. Serta menjadikan interaksi dengan Allah sebagai landasan utama bagi hidupnya. Atsar ini dari sahabat. Kalau tadi Quran sudah, hadis sudah, para ulama sudah, ini dari sahabat. Bukan berarti sahabat bukan ulama, ya ulama juga ya. Dalam sebuah atsar disebutkan Sulaiman ad-Darani berkata,
Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya jika engkau malu kepadaku, maka kau akan membuat orang lain melupakan aibmu. Jika kau malu kepada Allah, maka Allah akan membuat orang lain lupa dengan aib kita. Seseorang dianggap mulia itu karena apa sih? Ya, si A mulia karena apa sih? Misalkan kita sebut di sini, Kia itu hebat misalkan ya. Misal ini contoh aja pada yang sebut nama, Kia itu hebat misalkan. Karena apa? Sebabnya itu karena memang Allah menutupi aib Kia. Parian misalkan ya, jadi guru agama. Bukan berarti yang paling mulia, yang paling hebat, bukan. Karena apa? Karena Allah masih menutup aib Parian. Coba kalau aib Parian dibongkar, disebarkan kepada orang lain, ya mungkin cara pandang kalian terhadap Parian akan berbeda. Kenapa? Karena manusia itu al-insan mahalul khata wa nisyan. Tempat berbuat salah. Kadang sering berbuat salah, sering berbuat lupa, gitu, sering lupa. Itu manusia. Maka kita harus sering beristighfar karena sering berbuat salah itu ya. Rasulullah beristighfar berapa kali? 100 kali setiap harinya. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya. Firman Allah kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, nasihatilah dirimu. Jika ia mendengar nasihat itu, maka nasihatilah orang lain. Tapi jika tidak, maka malulah engkau kepadaku." Ini maksudnya adalah agar kita menasihati diri kita dulu baru kepada orang lain. Kalau kita sudah melakukannya, maka baru nasihati orang lain. Misalkan, Parian sudah contoh. Parian membaca Al-Quran tiap hari. Oke, sudah terima nggak tuh nasihat itu bahwa bacalah Quran tiap hari. Oke, Parian lakukan itu. Nah, baru kemudian Parian nasihati orang lain, wahai 9B, bacalah Al-Quran setiap hari. Gitu. Kalau kita sudah menerima, lalu kemudian disampaikan kepada orang lain, itu baru sebuah nasihat yang kuat. Ya, Allah suka gitu ya. Tapi Allah tidak suka kepada orang yang dia mengatakan sesuatu, tapi dianya sendiri tidak melakukan. Gitu. Si A berkata, wahai 9B, tahajudlah tiap malam. Tapi dianya ngorok gitu ya, tidur pula dan sebagainya. Itu tidak cocok memberi nasihat seperti itu. Ya harus malu dia sama dirinya sendiri. Klasifikasi lain yang berhubungan dengan rasa malu. Pertama, malu akibat kesalahan. Dia berbuat salah, malu. Rasa malu seperti ini contohnya pada Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat khilaf ya. Kita sebut tadi al-insan mahlul khata wa nisyan. Nabi Adam manusia juga kan secara basyariahnya, sifat kemanusiaannya ya Nabi Adam manusia. Semua nabi kecuali Nabi Muhammad SAW konon dalam sebuah riwayat bahwa pernah berbuat kekhilafan, tanda kutip kekhilafan, termasuk Nabi Adam. Ya, Nabi Idris pernah berbuat kekhilafan juga kan, ada ceritanya beliau tanda kutip menipu malaikat hingga akhirnya terus berada di dalam surga begitu kan. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim tanda kutip pernah berbohong ketika mengatakan yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar, padahal kan beliau yang menghancurkan itu. Itu tanda kutip kebohongan atau kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi ada nabi-nabi yang memang pernah berbuat tanda kutip ya, nabi insya Allah dijaga oleh Allah, tetapi ini kesalahan dalam pandangan kita, insya Allah bukan kesalahan dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan terhadap para nabi ini, mereka adalah orang-orang yang mulia. Nah, hanya Nabi Muhammad kan yang dikatakan maksum, begitu kan, maksum terjaga, tidak pernah berbuat dosa. Kemudian haya at-taksir, malu akibat kekurangan. Rasa malu seperti ini dimiliki oleh para malaikat yang selalu bertasbih siang malam tanpa henti, tapi ternyata mereka berkata, kami belum menyembahmu dengan sebenar-benarnya. Ini rasa malunya para malaikat, begitu ya. Menurut kita malaikat kan mulia ya kan, malaikat diciptakan dengan mulia, tidak pernah berbuat dosa, tetapi kemudian mereka masih merasa malu di hadapan Allah. Kita punya kekurangan nggak kita? Misalkan, oh ya Allah saya merasa kekurangan. Kekurangannya apa? Orang lain baca Quran sehari 1 juz, saya baru 1 ayat. Misalkan, ya Allah saya tidak bisa seperti mereka. Nah itu malu kan kita karena kekurangan yang kita miliki. Malu karena keagungan Allah adalah rasa malu yang dimiliki para ahli ma'rifat. Ini bahasanya maaf ya terlalu tinggi buat anak kelas 9. Maksudnya adalah mereka yang ahli-ahli tasawuf lah, disimpulkannya seperti itu. Orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, walaupun mereka senantiasa beribadah kepada Allah, tetapi mereka masih memiliki rasa malu dengan mengatakan kami belum mengenalmu dengan sebenar-benarnya. Padahal mereka adalah ahli ma'rifat ya, ahli yang mengenal Allah begitu. Karena ketawaduan mereka mengatakan belum mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang selanjutnya malu karena segan. Rasa malu yang dimiliki para ahli spiritualis yang merasa malu kepada Allah sehingga mereka terus mengembar
di cakrawala at-tajarrud, sembari menafikan segala bentuk hasrat pribadi mereka. Mereka yang senantiasa mencari Allah, padahal mereka adalah ahli spiritual, ahli simpelnya ahli agama gitu ya, ahli yang mengenal Allah juga, ahli keagamaan, tetapi mereka masih merasa malu terus-menerus kemudian mencari begitu ya, sembari mengembara begitu di cakrawala ketauhidan, di cakrawala al-tajarrud. Kemudian malu selanjutnya adalah malu karena kebaikan Allah. Rasa malu yang dimiliki para ahlul yakin yang senantiasa hidup dalam dinamika kedekatan dan dalam kejauhan, dan kejauhan dalam kedekatan. Mereka para wali, ya, para wali ahlul yakin, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kebaikan Allah, tetapi mereka malu karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa kedekatan yang sangat dekat dengan Allah, meski sebenarnya mereka jauh darinya. Gitu ya. Merasa, ya gimana ya, orang yang dekat dengan Allah, ya wali-walinya Allah Subhanahu wa taala itu kan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sehingga mereka merasa dekat, ya, mereka merasakan kedekatan yang sangat dengan Allah Subhanahu wa taala, meski mereka sebenarnya jauh darinya. Mungkin saja mereka masih jauh dari Allah, tapi kemudian ada perasaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu karena tidak mampu memenuhi, rasa malu yang muncul dari rasa gelisah yang disebabkan ketidakmampuan memenuhi hak mahabbah. Hak mahabbah ini hak orang-orang yang kita cintai. Misalkan suami, malu karena belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Padahal dia sudah bekerja siang malam, banting tulang gitu ya. Tapi ada yang belum terpenuhi, sehingga dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada istrinya, pasangannya, atau orang-orang yang menjadi tanggungan jawabannya sebagai hak mahabbah yang layak kepada sang kekasih sejati, yaitu Allah. Nah, kalau yang dikaitkannya dengan tadi pasangan hidup dalam keluarga, nah itu ini juga ketidakmampuan hak mahabbah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah harusnya disembah dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, tetapi kemudian kita tidak mampu melakukan itu secara maksimal gitu ya. Nah, kita malu karena kekurangan kita itu. Kemudian malu karena tidak mampu bersikap ikhlas. Rasa malu yang muncul pada diri orang-orang yang merasa gundah karena tidak mampu menentukan pilihan terbaik ketika berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa kurang ikhlas begitu ya, dalam ibadahnya, di dalam doanya. Merasa kurang ikhlas. Kemudian yang terakhir, malu karena cemburu, adalah rasa malu yang muncul pada jiwa-jiwa luhur yang menyadari bahwa mereka adalah makhluk terbaik. Tetapi mereka tidak mampu mengimbangi kedudukan itu dengan amal perbuatan yang sesuai. Ini haya al-ghirah. Ghirah itu semangat ya. Nah, di sini diterjemahkan cemburu, malu karena cemburu. Kemudian tingkatan malu yang pertama, rasa malu yang lahir dari pandangan manusia terhadap dirinya sendiri berdasarkan pandangan Allah. Muhasabah yang dilakukan manusia terhadap dirinya dengan menggunakan standar dan tolak ukur yang Allah tetapkan pasti akan melahirkan rasa malu yang diiringi dengan kehati-hatian. Dari situ orang yang bersangkutan akan selalu hidup dengan kesadaran dan kepikirannya. Ini tingkatan malu. Orang yang malu lahir dari rasa malu yang lahir dari pandangan manusia terhadap dirinya. Kemudian rasa malu yang berbanding lurus dengan kesadaran akan kedekatan dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu seperti ini biasanya dimiliki oleh mereka yang senantiasa mengembara di cakrawala firman Allah, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Orang yang selalu merasa bersama Allah, ma'iyah ilallah, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malu yang luar biasa ya, sebagaimana sabda Rasulullah, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sungguh kami semua malu. Alhamdulillah. Rasulullah menjawab, bukan itu. Tapi malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu ketika kepala menjaga apa yang disadarinya, perut menjaga apa yang mengisinya, dan mengingat kematian serta kebinasaan. Siapapun yang menginginkan akhirat, maka ia akan meninggalkan perhiasan dunia. Siapapun yang melakukan itu, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Ini malu yang sebenar-benarnya. Orang-orang yang sudah tidak menginginkan dunia lagi, tapi orang-orang yang menginginkan akhirat. Begitu. Ini orang-orang yang luar biasa. Kemudian yang ketiga tingkatannya, terakhir, adalah ketika kita mampu menggunakan intuisi di kedalaman kesaksian terhadap kehidupan spiritual rohani, lalu kita terus seperti itu sampai selama-lamanya. Kita sudah merasakan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, sudah merasa nikmat dengan ibadah, nyaman, dan kita terus selama-lamanya dengan itu. Semuanya tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala,
tapi kita terus berjalan sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Yaitu bahwasanya Tuhan mula kesudahan segala sesuatu, yaitu kita selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan. Ketika manusia meraih kemanusiaan yang sejati, sebagaimana halnya rasa malu yang memang menjadi bagiannya. Malu, semuanya malu ya, insya Allah kita semua adalah pribadi-pribadi yang malu. Jika seorang penempuh jalan kebenaran tidak mampu bergerak ke arah dan mengatur jalannya di semua keadaan, baik yang positif maupun negatif, sesuai dengan tujuan akhirat, maka dia tidak mampu melakukannya secara fana, secara sempurna, dengan menafikan dirinya sendiri dari kehidupan. Ini luar biasa bahasanya, terlalu tinggi. Ya, jangan 10 menit lagi zoomnya. Demi Allah, dalam hidup tidak ada kebaikan sebagaimana juga di dunia jika rasa malu sudah hilang. Baik, itu tentang rasa malu. Nah, ini definisinya tadi sudah. Ini ada sebuah cerita. Varian bacakan ceritanya. Diriwayatkan bahwa pada hari kiamat Allah menghisab seorang kakek tua. Nah, Allah bertanya kepada si kakek, kenapa kau melakukan dosa-dosa ini? Si kakek menyangkal dengan mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan semua dosa itu. Allah lalu berkata kepada para malaikat, kalau begitu bawalah dia ke dalam surga. Pada saat itu malaikat berkata kepada Allah, wahai Allah, bukankah engkau jauh lebih tahu tentang dosa-dosa yang dilakukan orang ini? Allah pun menyahut, iya, tapi dia termasuk umatnya Muhammad. Aku melihat uban di kepala dan jenggotnya, maka aku malu menyampaikan dosa-dosanya. Nah, ini manfaat larangan mencabut uban ya, bagi laki-laki di jenggotnya juga, perempuan kan nggak ada jenggotnya. Nah, kalau ada uban di jenggot, ada uban di kepala, jangan dicabut ya. Karena kita umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan dengan sebab itu ya, kita tua dengan menjadi umat Nabi Muhammad, dan kemudian Allah malu untuk menyampaikan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa masuk surga tanpa dihisab dengan dosa-dosa yang sudah kita lakukan ya. Mudah-mudahan seperti itu. Cerita lain. Suatu ketika Malaikat Jibril menyampaikan sebuah kabar kepada Rasulullah sehingga membuat Rasulullah menangis. Seorang pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasulullah menjawab, aku menangis untuk orang yang Allah merasa malu kepadanya, tetapi dia tidak merasa malu kepada Allah. Rasulullah menangis untuk orang yang Allah merasa malu kepadanya, tapi dia tidak merasa malu kepada Allah. Cerita lain dalam Kanzul Umal tadi ya. Ringkasan, kesimpulan, sesungguhnya Maha Pemalu adalah salah satu asma Allah. Perintah untuk berakhlak dengan akhlaknya sudah ada, maka lakukanlah. Wahai Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan dari nafsu yang tidak kenyang, tidak ada kenyangnya. Wahai Allah, limpahkanlah salawat kepada makhlukmu yang terbaik, Nabi Muhammad SAW, dan kepada segenap keluarganya dan sahabatnya. Inilah tentang malu. Insya Allah sudah selesai. Simpelnya adalah kita merasa malu ketika kita melakukan dosa, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Khususnya di dalam kesendirian, kita merasa malu untuk berbuat dosa, untuk melanggar perintah-perintah Allah. Ada waktu 7 menit buat tanya jawab.